warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Konstruksi Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang luas. Di dalamnya pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan hingga komputer, dan masing-masing mempunyai peranannya. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya, hingga bisa dikatakan ilmu ini bisa mengubah sebuah hutan menjadi kota besar. Kali ini saya akan menjelaskan dua macam cabang tentang ilmu teknik sipil, yaitu jalan dan jembatan. Yang pertama adalah jalan. Jalan adalah suatu lintasan yang bertujuan melewatkan lalu lintas dari satu tempat ke tempat yang lain. Lintasan di sini dapat diartikan sebagai tanah yang diperkeras atau jalan tanah tanpa perkerasan. Sedangkan lalu lintas adalah semua benda dan makhluk hidup yang melewati jalan tersebut, baik berkendaraan bermotor, tidak bermotor, manusia ataupun hewan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jalan menurut fungsi. Yang pertama yaitu jalan arteri. Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Yang kedua yaitu jalan kolektor. Jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang ketiga arteri primer, yaitu kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diizinkan melalui jalan ini. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan seharusnya tidak diizinkan. Keempat, kolektor primer. Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam. Dan yang terakhir adalah jalan lokal primer. Jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya. Jalan lokal primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam. Yang pertama, jenis jembatan berdasarkan fungsinya, yaitu jembatan jalan raya, jembatan jalan kereta api, dan yang terakhir jembatan pejalan kaki atau penyeberangan. Selanjutnya berdasarkan lokasinya, yaitu jembatan di atas sungai atau danau, jembatan di atas lembah, jembatan di atas jalan yang ada atau flyover, jembatan di atas saluran irigasi atau drainase, yang terakhir jembatan di dermaga. Apakah kamu sadari pembangunan ada di mana-mana? Gedung-gedung pencakar langit makin banyak bermunculan. Pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang semakin megah. Hal tersebut tidak lepas dari peranan ilmu teknik sipil. Apa itu teknik sipil? Jika dalam bahasa Inggris, teknik sipil disebut dengan civil engineering, di mana yang berarti teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi yang tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Untuk lebih mudah memahami pengaplikasian bidang ilmu teknik sipil dalam kehidupan manusia, maka mari kita perhatikan kejadian berikut ini. Di sebuah pulau yang tidak berpenghuni di tengah samudera, tiba-tiba didatangi sekelompok manusia. Manusia tersebut hendak mencari pemukiman baru. Oleh karena itu, sekelompok manusia tersebut mulai merencanakan bagaimana membangun dan mengelola pulau tersebut untuk menjadikannya sebagai pemukiman yang layak bagi manusia. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membuat pemetaan lahan. Pulau tersebut dipetakan berdasarkan ketinggian kontur lahannya, berdasarkan tempat sumber daya alamnya seperti sungai atau tempat yang bisa dijadikan penambangan mineral dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, mereka mulai melakukan perencanaan tata wilayah, merencanakan di mana tempat perumahan akan dibangun, merencanakan di mana perkantoran, industri, dan pabrik. Dan area mana yang akan dijadikan persawahan, dan bangunan irigasi seperti apa yang akan dipakai, bendungan apa dan di mana sebaiknya dibangun pembangkit listrik, dan bangunan penting lainnya.
Kemudian setelah tata wilayah selesai, maka selanjutnya adalah merencanakan penghubung antar wilayah tersebut. Di manakah sebaiknya jembatan dibangun, di manakah pembangunan pelabuhan yang ideal, dan seperti apa jalan yang perlu dibangun. Setelah selesai melakukan pemetaan dan tata wilayah, maka mereka akan mencari peruntukan tanah untuk dijadikan tempat pondasi, memperhitungkan kekuatan material bangunan seperti apa yang akan dipakai untuk membangun gedung, bendungan, jembatan, dan jalan raya. Setelah semua bangunan dan fasilitas selesai dibangun, tugas mereka belum selesai. Perawatan dan pemeliharaan tetap dibutuhkan agar semua fasilitas tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dari gambaran kejadian tersebut, maka dapat dilihat teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, di mana di dalamnya mencakup pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan, hingga komputer yang mempunyai peranannya masing-masing. Keluasan cabang dari teknik sipil ini membuatnya sangat fleksibel di dalam dunia kerja, sehingga dengan ilmu yang didapatkan, seseorang bisa berkarir dalam bidang pembangunan struktur, bidang industri energi, pertambangan, dan pengolahan, bidang pendidikan, perbankan, superior, beraktor, teknologi geospasial, dan banyak lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang dunia keteknik sipilan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.